Hai, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Oh ya, di video kali ini saya itu hanya ingin menjelaskan saja ya teman-teman, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Entah itu yang bertanya di video yang ada di YouTube atau di FB saya gitu ya. Pokoknya teman-teman ya, teman-teman semuanya saja. Dan pertanyaannya adalah, katanya, Kak, apakah ganti majikan yang baru? Katanya banyak sekali yang nanya ya. Ternyata banyak sekali yang kepo sama kehidupan aku ya guys ya. Aku juga nggak tahu kenapa, padahal saya pribadi loh ya, nggak pernah saya itu yang namanya kepo sama kehidupan orang lain gitu ya. Maksudnya teman-teman yang lain gitu loh, mau dia ganti majikan atau dia pensiun atau sudah nggak kerja lagi atau gimana, aku tuh orangnya don't care ya, bodoh amat gitu loh. Toh hidup saya sendiri juga belum begitu gimana lah gitu, ngapain sih ngepoin kehidupan orang ya. Mungkin kenapa juga teman-teman yang lain pada ingin tahu atau kepo gitu, karena saya juga kan mungkin sebagai konten kreator yang yang setiap kali mengupload video, atau kadang keseharian juga, atau kadang juga video informasi gitu kan, terus tiba-tiba begini begitu, mungkin kalian kaget iya kan. Jadi aku jawab semuanya di sini aja ya, di video ini semuanya, biar teman-teman yang lain juga tahu gitu ya kan. Kalau saya jawab satu persatu di komentaran itu, kadang aku tuh nggak ada waktu ya guys ya, maaf banget ya. Saya itu orangnya ya tahu sendiri ya, di sini saya itu kerja, jadi saya tuh nggak terlalu manteng gitu ya sama yang namanya sosial media itu. Jadi kalau saya ada waktu ya saya baru lihat-lihat gitu. Kalau saya sibuk ya jangan dulu gitu, soalnya saya juga di sini kerja ikut majikan, jadi waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat, jadi waktunya libur ya libur gitu, waktunya gajian, jadi seperti itu. Jadi saya tuh kadang kalau waktunya istirahat siang, saya kadang baru lihat-lihat gitu ya. Terus kalau malam mau tidur, kadang saya kan anak saya sudah tidur, saya manfaatkan untuk mengedit video, jadi sama sekali tidak mengganggu dengan pekerjaan saya gitu ya guys ya, sama sekali tidak mengganggu, itu menurut saya. Jadi seperti itu, soalnya saya atur-atur sendiri bagaimana enaknya gitu ya, jadi biar sama-sama ke handle gitu ya. Oke teman-teman, jadi judulnya ini apa ya, judulnya kenapa ganti majikan baru dan tidak kembali lagi ke majikan yang lama. Jadi judulnya seperti itu ya. Nah, tentunya ada alasannya ya teman-teman. Sebetulnya sih aku tuh sudah menjelaskan ya di video yang sebelumnya itu, yang saya mau pensiun atau tidak gitu ya kan. Nah jadi waktu itu pas sudah mau mendekati kontrak finish, majikan saya itu yang dulu, dia tuh tanya ke saya, kamu mau renew atau enggak, mau tetap bekerja di sini atau enggak, mau nambah atau enggak gitu ya kan. Saya tuh waktu itu bilang ke majikan saya mungkin enggak, dan tahu sendiri kan, aku tuh kadang pikiran itu berubah-ubah gitu loh ya guys ya. Dia tuh nanya berapa kali gitu ke saya, ya udah saya bilang enggak, saya bilang gitu kan. Terus ya udah kata dianya tuh, kalau kamu bener enggak mau kesini lagi, saya cari yang lain gitu. Dia bilang ya udah oke. Saya bilang kamu cari yang lain aja dulu, nggak apa-apa kata sayanya, karena memang anak-anak juga kan harus ada yang jaga untuk antar jemput sekolah dan yang lain-lain ya kan. Dan majikan aku juga orangnya sangat sibuk. Ya udah, jadi ya udah gitu ya. Dan waktu itu saya tuh mikir-mikir lagi, sebetulnya sih saya juga sangat sayang sama anak-anak aku ya. Dan aku tuh sempat bilang juga sih ke majikan aku waktu itu, ya udah kalau gitu aku mau nambah lagi satu kontrak lagi gitu ya. Cuman pas aku ngomong itu, majikan saya sudah ngambil pembantu guys, jadi sudah ngejeng cece yang lain gitu ya. Ya udah, aku nggak apa-apa ya, karena aku juga kontraknya sudah finish, jadi nggak ada masalah apapun. Dan hubungan saya juga sama majikan aku yang lama masih baik-baik saja, masih sering menghubungi gitu ya. Dan pas waktu itu juga saya itu sempat bertemu sama anak-anak, saya bertemu juga dengan majikan aku yang dulu. Oke, semuanya everything is okay lah, jadi nggak ada masalah apapun ya teman-teman ya. Cuma ya aku batasi aja sih, kadang misalkan majikan ingin bertemu ya
saya juga mikir juga sih ya, udahlah jangan terlalu sering bertemu karena mereka kan anak-anak itu masih adaptasi dengan yang baru juga ya kan. Takutnya kalau melihat saya lagi itu mereka kayak gimana. Waktu itu juga aku tuh ketemu sama anak-anak itu ya di luar dugaan saya juga sih ya. Saya tuh pikir anak-anak udah agak gimana gitu sama saya ya, mungkin mereka lupa atau gimana gitu ya, itu pikiran saya ya guys ya. Tapi mereka itu ternyata enggak, mereka itu sampai meluk saya gitu ya, dua-duanya itu sampai nangis gitu. Aku juga sampai nangis gitu waktu itu ya. Saya tuh saking sedihnya gitu ya, tapi ya sudah, aku nggak mau memperlihatkan kesedihan aku di depan semuanya gitu. Udahlah, biar aku sendiri aja yang tahu gitu ya kan. Udahlah gitu, yang sudah gak apa-apa. Toh kita di sini kerja juga hanya sebatas kontrak saja, jadi nggak perlu di apa ya guys ya, nggak perlu diambil hati lah gitu. Jangan pakai hati kalau kerja di sini ya guys ya, nanti bisa makan hati. Jadi seperti itu ya, kita di sini hanya sebatas kontrak. Kalau finish kontrak ya udah selesai ya, selesai semuanya. Dan bukan berarti kita itu gimana ya, bukan berarti berakhir sampai di situ gitu. Kalau kita ingin kerja lagi ya udah, kita bisa cari majikan yang baru gitu ya. Jadi saya itu pikirannya positif aja sih ya. Saya itu mencari rezeki itu bukan hanya di satu tempat yang harus di situ aja gitu, enggak. Saya itu orangnya udahlah nggak apa-apa, aku masih bisa kok cari di tempat yang lain juga gitu ya kan. Jadi seperti itu, toh sama-sama kerjanya, sama-sama dapat gajinya gitu ya kan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan kenapa saya juga balik lagi kerja ke Hong Kong, itu tentunya ada alasan yang membuat saya ingin balik ke Hong Kong. Itu adalah anak-anak ya teman-teman, anak-anak aku yang dulu ya. Memang mungkin menurut kalian itu nggak masuk akal ya, ngapain sih sebegitunya gitu ya kan. Toh mereka juga bukan anak kita gitu ya kan, bukan anakku gitu. Iya, saya juga tahu guys, mereka itu bukan anak saya ya, tapi saya tuh orangnya gimana ya, aku tuh mikirnya aku jaga, aku rawat mereka dari kecil, dari belum lahir. Jadi kayaknya tuh aku keingetan terus gitu loh ya guys ya. Aku tuh pas baru pulang tuh hampir kayak orang gila, tahu nggak guys. Cuman ya udahlah, aku mau gimana lagi. Makanya aku waktu itu jarang sekali saya membuat video atau apa, tapi ya udah nggak apa-apa. Seiring berjalannya waktu itu aku sedikit itu udahlah, aku tuh apa ya, merelakan semuanya gitu, nggak apa-apa lah gitu ya kan. Makanya saya tuh jalan-jalan ke sana kemari tuh hanya untuk membuang rasa kayak gimana gitu ya, kalian tahu sendiri lah. Aku tuh mikirnya kalau saya balik lagi ke Hong Kong itu kan saya tuh bisa ketemu sama anak-anakku gitu ya, anak-anakku yang dulu itu, walaupun hanya sekedar bertemu sebentar gitu ya kan, di sela-sela waktu libur saya gitu ya kan. Nah kalau misalkan saya apa ya, misalkan saya nggak kerja ke Hong Kong ya kan, terus saya itu pengen bertemu sama mereka, itu kan sangat susah ya, harus jalan-jalan ke sini itu kan membutuhkan biaya puluhan juta loh ya guys ya. Dan itu pun kan ada batasnya gitu ya, misalkan kayak 7 hari, mungkin lamanya 2 minggu, itu kan sudah membutuhkan uang yang sangat banyak gitu. Tapi dengan bekerja saya itu nggak butuh apa-apa, saya cuma daftar sambil kerja, dapat gaji juga dan bisa melihat mereka juga. Alasan lain juga, saya masih butuh uang ya guys ya. Ya biasalah untuk kehidupan sehari-hari, untuk biaya kuliah terutamanya ya. Kalau misalkan sudah selesai anak saya kuliahnya, ya mungkin saya akan pensiun, bener-bener pensiun ya, dan biasa di rumah sajalah, mau menjadi konten kreator saja. Jadi seperti itu. Soalnya saya juga kan nggak punya anak kecil, jadi ya udahlah, aku juga sebetulnya sih nanti mungkin 3 tahun ke depan ya insya Allah sudah menetap di Indonesia gitu ya teman-teman ya. Jadi alasannya seperti itu ya. Dan untuk sekarang jobnya apa dan majikannya bagaimana, nanti saya buatkan video yang selanjutnya ya teman-teman ya. Soalnya takutnya kalau di sini itu kepanjangan. Jadi ini tuh hanya apa ya, cuman cerita aja sih ya. Aku hari ini nggak membuat informasi dulu ya teman-teman ya. Soalnya banyak sekali yang kepo dan tanya sama saya gitu, kenapa nggak pensiun gitu,
kenapa nggak balik ke majikan yang lama gitu. Jadi alasannya seperti itu ya, kenapa aku nggak balik lagi ya. Di alasannya ya karena majikan aku juga sudah punya yang baru, dan ya sudah, nggak apa-apa, saya juga sudah dapat majikan lagi, dan alhamdulillah semuanya oke, nggak ada masalah. Oh ya teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya video saya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, dan saya sudah jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua, biar kalian gak penasaran lagi gitu ya. Jadi alasannya seperti itu ya, gak ada masalah, saya itu gak ada masalah apapun ya, alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Saya juga sering kadang majikan saya itu yang lama itu ngirimin foto anak-anak gitu ya kan ya, biasa aja gitu. Dan sebetulnya majikan aku itu memang nggak boleh saya balik lagi ke Hong Kong atau kerja sama orang lain gitu ya teman-teman. Majikan aku tuh maunya saya itu pensiun, dan dia itu maunya saya itu kerja di Indonesia seperti kayak jadi guru-guru di PT-PT gitu, penerjemah gitu ya guys ya. Dia itu lebih suka seperti itu, katanya kamu lebih cocok seperti itu, saya nggak mau kamu jadi TKW lah gitu. Terus dia juga lebih sukanya katanya, coba kamu kayak kerja di agensi katanya. Tapi saya sudah menjelaskan kalau saya kerja di agensi atau di kantor-kantor sini tuh nggak bisa, karena saya apa ya KTP-nya KTP pembantu gitu loh, jadi nggak bisa. Dan yang bisa bekerja di luaran itu hanya untuk residen Hong Kong, atau misalkan orang Indonesia tapi punya suami orang Hong Kong atau punya istri orang Hong Kong. Jadi seperti itu. Saya bilang ya udahlah nggak apa-apa, kata sayanya, toh saya juga kerja di sini sama aja kok, saya bilang gitu kan, nggak apa-apa lah gitu. Menurut aku nggak ada masalah, selagi aku oke ya oke aja gitu. Toh di sini juga aku nggak gimana-gimana kok, waktunya kerja sama aja, sama-sama nyamannya kok. Jadi seperti itu loh ya teman-teman. Oke ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. See you on next video, bye bye. Udah ya teman-teman, jadi semuanya sudah jelas ya. Aku sudah bahas semua di sini, dan menurut saya aku juga kerja selama 8 tahun di satu majikan itu sudah cukup. Mereka juga alhamdulillah ngasih uang pensiunan sama saya. Dan sebetulnya sih saya juga tadinya pengen pensiun, cuman saya itu orangnya bosanan guys, di rumah itu nggak ada gimana gitu ya. Terus tadinya mau daftar jadi penerjemah juga kan lama gitu loh ya guys, saya harus cari-cari dulu di PT yang mana gitu. Sedangkan saya itu nggak mau kalau di PT yang jauh, saya itu maunya yang dekat-dekat aja gitu. Tapi mereka kan sudah ada gurunya semua, guru bahasa Kantonisnya. Jadi mau gimana lagi, ngapain saya nganggur di rumah? Ya udah, aku berangkat lagi aja gitu, daripada nganggur di rumah. Mending di sini kan dapat gaji. Dan setiap libur saya juga bisa ngevlog, bisa jalan-jalan, bisa membuat video, bisa sharing informasi buat kalian gitu ya kan. Jadi seperti itulah, nggak ada yang perlu ditakutkan atau disesali gitu ya. Semuanya baik-baik saja.